Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Ini milikku. Punyaku. 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 Itu punyaku. Punyaku. Mampus kau. Sekarang kan musim kemarau dan ranjang ibu dingin. Jadi Maksud Bibi Pandan, ranjangnya harus dihangatkan terlebih dahulu. Kalau itu, biar saya saja yang melakukannya ya. masa kamu? Saya saja ya, Bu. Aduh, Sri, ibu merepotkan kamu ya? Kamu kan sudah jadi manusia. Kamu juga harus cari wanita untuk jadi istri. Bikin keluarga, bikin anak banyak-banyak. Iya, benar-benar. Oh, nyari wanita, bikin anak. Emangnya kelinci? Urus aja diri kalian, gak usah urus aku. Ya sedih. Tante kamu kenapa? Tampang kamu kurang-kurangnya seperti ini. Bibi jangan ketawa, jangan bercanda. Saya ini habis diganggu orang. Apa? Diganggu orang? Oh, Dewata yang Agung, jadi kamu Bukan, saya ini dipukul. Aduh. kurang ajar. Bagaimana keadaannya? Ibu lihat sendiri hasil perbuatan kalian. Makan korban jiwa. Ibu, lihat apa yang kalian lakukan. Lihat ini. Aduh. Dewa kan nggak punya masalah sama kalian. Tapi kenapa kalian berdua tega sekali mencelakai Dewa? Sri, ibu kan tidak tahu kalau dia itu saudara kamu. Iya, lagi pula memang badan dia aja yang lemah. Kok kita yang disalahin? Ya benar atau salah kan bukan kita yang boleh memutuskan. Jadi sekarang sebaiknya ibu dan Tantri pergi saja ya ke pengadilan. Saka, Aduh, Bibi, saya takut, Bibi. tenang. Saka, tolong ibu. Kalau masih tidak mau menyerahkan diri sendiri, ya saya terpaksa harus cari saksi. Aduh, tolong Saka. Ya, Kakang Saka, tolong. Aduh. Ibu tidak mau masuk penjara. Bibi gimana ini? Siapapun itu, walaupun dia anak seorang raja, kalau sudah bersalah ya tetap saja harus dihukum. Saka, jangan diam saja. Bibi, bagaimana ini? Udah sama. Iya, siapa?
Senopati. Gimana ini? Aduh, mati kita. Tuan, tunggu sebentar. Iya. Ya, mesti. Saka. Kalau dicurigai di rumah ini ada masalah lalu ditutup-tutupi, nanti kalau ketahuan hukumannya jauh lebih berat. Saka. Senopati Saka, Senopati Sri Kandi, kalian baik-baik saja? Ya. Tunggu sebentar, Senopati. Tunggu sebentar, sedikit lagi. Gimana ini? Sekarang lebih baik ibu dan tantri sembunyikan Dewa, angkat dia ke dalam lemari. Kita angkat dia. Oh nggak usah juga nggak apa-apa, tapi masuk penjara mau? Iya, kita angkat. Saka bantu ibu. Senopati. Kenapa lama sekali? Maaf sekali, Senopati. Pelayan, tolong siapkan hidangan untuk Senopati Arya. Tidak usah, kebetulan saya cuma mampir kok. Suara apa itu? Di rumah ini banyak tikus, Senopati. Tikusnya besar-besar lagi. Besar sekali. Ada-ada aja. Tikus ya? Besar sekali tikusnya. Senopati, tumben datang berkunjung. Ada apa ini? Itu Bupati mengundang kalian berdua. Loh, kemarin sudah datang undangannya. Sudah datang? Maklumlah orang penting suka pelupa. Oh ya, biasa Jadi itu. banyak urusan. Kalau begitu maafkan saya. Iya, Senopati. Kalau gitu saya pamit dulu. Oh iya, Balik. saya antar ke depan ya. Enggak usah. Ya. Senopati Arya, terima kasih ya, saya sudah dibantu. Tidak apa. Sebetulnya ada masalah apa sih? Tidak ada, hanya soal kecil. Lain kali saya ceritakan. Baiklah kalau begitu. Saya permisi. Iya, mari. Terima kasih lagi, Senopati. Beratnya Dewa. Bibi, saya takut. Saya nggak mau masuk penjara. Saka, kamu harus mencari jalan keluar. Harus. Ini masalahnya manusia, Bu. Saya juga tidak bisa gegabah. Apa dia tidak punya saudara di kota ini? Tidak punya lagi. Duh, bagaimana kalau kita kuburkan saja mayatnya seperti mayat yang biasa? Iya. Tidak bisa begitu. Apanya yang tidak bisa? Dia itu kan manusia biasa, saudara angkatmu. Kalaupun sampai ibu di penjara, dia itu tidak bakalan hidup lagi. Sri, tolonglah Sri, tolong. Jangan dipermasalahkan lagi. Ibu boleh pura-pura menyanjung saya, tapi nasi sudah menjadi bubur, Bu. Dan ibu sudah membunuh saudara angkat saya. Negara ini punya peraturan. Dan saya tidak bisa menjual hubungan kekeluargaan saya dengan dewa yang sudah meninggal. Sri, ibu tahu, ibu bersalah sama kamu. Tapi sudahlah, Sri, ibu minta maaf sekali. Dan mulai detik ini, mulai hari ini, ibu akan selalu berbuat baik sama kamu. Ya? Iya. Saya minta maaf, Sri. Ini hanya kehilafan kami aja. Iya, betul. Tetap tidak bisa. Kami sebagai pejabat negara tidak boleh melindungi orang yang jelas-jelas bersalah, walaupun itu keluarga kami sendiri. Jadi sebaiknya Bu dan kau Tantri segera menemui Bupati untuk menyerahkan diri. Jadi kalian berdua tidak mau menolong ibu? Saka, ibu tidak mau masuk penjara. Ibu tidak mau mati. Ibu tidak mau masuk penjara. Nanti bagaimana tidak mau masuk penjara? Saka, tolong ibu. Bibi, tenang, Bibi. Aduh, saya juga nggak mau masuk penjara. Mati, Sri. Ada apa sih? Pada ribut-ribut. Diam, nggak beresek. Apa Tantri itu diri? Apa? Dewa mana? Nadinya masih berdenyut. Dia belum mati. Ini apa sih? Ibu masih beruntung, dia tidak jadi meninggal. Jadi dia belum mati. Ya, belum mati. Belum mati. Ajar. Dewa,
kamu tidak merasa sakit di kepala atau di dadamu mungkin? Iya, dadaku sakit, kepala sakit, kuping, hidung, mulut, aduh semua sakit. Terutama bagian perut, aduh. Jangan khawatir Dewa, nanti Bibi berikan obat dan makanan yang paling enak. Pasti kamu akan cepat sembuh, ya? Iya, yang sehat dan bergizi ya. Oh, ya sudah. Saya suruh pelayan untuk membuatnya dulu ya, Bu. Oh, tidak usah. Pelayan itu kerjanya lamban sekali. Biar Bibi dan tantrinya akan memasaknya khusus untuk kamu supaya lekas sembuh. Jangan nanti merepotkan ibu mertua. Oh, tidak merepotkan. Dengan senang hati, Dewa. Iya, masih hidup. Kita masak dulu. Iya. Untung ibu nggak mati jantungan karena ulahmu tadi. Kalau itu sampai kejadian, kamu nggak bisa minum teh senikmat itu. Ini kakak minum dulu. Kakak bicara apa? Ibu memang salah, Sri. Tapi kamu agak keterlaluan tadi. Aku kan cuma ngasih contoh ke ibu. Bagaimana seharusnya seorang manusia bersikap terhadap sesama. Menolong, menghormati, membantu. Biarpun sama orang seperti Sahadewa itu. Aku minta, masalah ini selesai sampai di sini. Jangan diulang lagi ya. Iya, boleh. Tapi aku ingin Sahadewa tinggal di sini, ya? Mana bisa begitu? Bakal runyam nanti. Apalagi dia punya masalah dengan Tantri. Iya, tapi kan kita berdua sama-sama tahu mana yang salah dan mana yang benar. Aku hanya khawatir, Sri. Nanti mereka bertengkar. Bisa kayak pasar rumah kita ini. Ya, Sahadewa tuh bukan anak kecil lagi. Dia nggak bisa hidup di luar sendirian. Bisa runyam nanti hidupnya. Tapi bagaimana dengan ibu? Iya, kalau adik sepupumu boleh tinggal di sini, apalagi Sahadewa. Dia kan kakak angkatku. Aduh, Dewa Langit, aduh, kenapa sih mutus ke bumi kok sial terus? Aduh, ini orang-orang pintar amat sih mukulnya. Aduh, ya minumnya jauh lagi. Tuan Sahadewa, Tuan Sahadewa, kenapa? Bi, jangan manggil saya Tuan, panggil aja Dewa. Nanti sial, ini aja udah sial, aduh. Tidak apa-apa. Apa sekarang sudah baikan? Baik. Orang pating pecututnya masih sakit begini, aduh. Jangan manja kamu. Jangan nakut-nakutin orang. Aku nggak pernah minta dikasihani sama kamu. Aku juga nggak pernah minta kamu melakukan apa-apa untuk aku. Maafkan dia, Sahadewa. Dia masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Masih kecil kelakuan kayak nenek-nenek peot. Apa kamu bilang? Kamu tuh sial, terus sial. Dengar, kamu kan kepingin nikah. Aku kasih nasihat. Kalau kamu mau nikah, jangan suka galak-galak, genit sedikit. Baru satu hari nanti ada laki-laki yang mau sama kamu. Brengsek kamu ya. Tantri, sudah. Sahadewa, maafkan dia. Tantri, kamu tidak boleh begitu. Dia itu tamu. Kamu harus hormati dia. Maafkan dia ya. Oh ya, Bibi buatkan sup. Mumpung masih hangat, kamu coba. Bagaimana rasanya? Ini sop ayam kampung ya, Bi? Benar. Rasanya agak pahit. Ayamnya udah tua ya. Heh, kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Tahu nggak? Bibi tuh masak udah hampir 1 harian. Mana saya nanti kamu mencela? Ih, dasar nggak tahu. Tantri! Sudah! Yang ditanya tuh Bibi, bukan kamu yang jawab. Sahadewa, biar Bibi besok buatkan kamu satu kuali besar yang empuk dan yang enak ya. Bibi permisi dulu. Bi. Iya. Besok ayamnya yang muda ya.
Ya, ada pesanan yang lain? Pintunya tutup kalau keluar. Tantri sudah. Kayak tikus bunting aja. Memangnya siapa sih dia? Najis, cuy. Sudah, Tantri. Dia itu kan babak belur, kita yang bikin. Jadi kamu sabar saja ya. Bibi, sabar itu ada batasnya. Kalau begini terus, mana mungkin saya bisa sabar? Kamu tenang saja. Nanti kalau luka dia sudah sembuh, kita usir dari rumah ini, ya. Oh, rupanya kamu. Kamu mendengar pembicaraan tadi? Enggak. Ibu, saya ada masalah yang harus kita bicarakan. Bicarakan saja di sini. Tantri itu kan bukan orang luar. Ada apa? Lebih baik di kamar saja. Maaf ya, Tantri ya. Ayo, Bu, cepat sini duduk. Duduk dulu ya. Siapa sebenarnya saudara angkat istrimu itu? Tidak tahu sopan santun. Ayo cepat, apa yang mau kamu katakan? Sebenarnya ini... Itu harus tegas kalau berbicara. Kami ingin selamanya Sahadewa menetap di sini. Sebenarnya dia itu dewa penolongnya Sri Kandi, Bu. Memangnya kenapa? Biarkan saja dia tinggal di rumah ibunya. Tapi dia itu... Pokoknya ibu bilang tidak bisa. Tapi ini... Kamu bagaimana sih? Di rumah ini selain kamu, semuanya perempuan. Kalau sampai dia tinggal di sini, sama saja memasukkan tikus ke gudang makanan. Kamu jangan membantah, Saka. Ibu dengar dulu saya bicara. Sekali ibu bilang tidak bisa, tidak bisa. Apalagi yang mau kamu katakan? Sadewa itu bukan saja dewa penolongnya Sri Kandi. Dia juga dewa penolong saya, Bu. Lalu kenapa? Pokoknya tidak bisa. Apa kamu tidak dengar? Tapi dia itu tidak termasuk hitungannya laki-laki, Bu. Kalau dia bukan laki-laki, lalu dia itu siapa? Setan, jin, binatang. Saat saya berperang melawan pasukan Tegal Arum, saya terjebak. Lalu datang Sahadewa datang untuk menolong saya, Bu. Dia berperang habis-habisan dan terluka parah. Dan lukanya itu ya, Bu, ya Di mana? Di mana? Di mana, Saka? Di mana? Ayo katakan. Itu, Bu, Di mana? di alat itunya, Bu. Aduh, kasihan sekali dia. Bagaimana bisa dia menghabiskan sisa hidupnya, Saka? Pantas kalau dia sering melakukan hal-hal yang aneh. Nah, Bu, itulah. Saya jadi sangat merasa berhutang nyawa, Bu. Aduh, Saka, kenapa baru sekarang kamu mengatakannya? Jadi Ibu setuju? Ya, Ibu setuju sekali. Biarkan dia tinggal di rumah ini. Dan Saka, kalau sampai ada yang menghina dia, biar nanti Ibu yang akan menghadapinya. Ibu, masih ada satu hal lagi. Apalagi? Ayo katakan. Tolong soal ini biarkan saya dan Sri Kandi saja mengetahuinya. Ya, Bu, ya. Ibu jangan bocorkan kepada orang lain. Iya, kamu tenang saja. Kamu tidak usah khawatir. Ibu tidak akan membicarakan hal ini pada siapapun. Iya, terima kasih, Bu. Tantri, tunggu. Sahadewa belum datang. Kenapa keadaan di sini jadi beda ya? Orang yang nggak pernah berjasa malah diperlakukan istimewa. Dikasih makan gratis, tidur gratis. Lihat aja, kalau nggak dipanggil, dia nggak keluar-keluar dari kamar. Kamu kalau bicara jangan sembarangan. Sudah, susul sana Sahadewa. Mangga juragan. Nyonya besar, ini dia orangnya Nyonya besar. Permisi Nyonya besar. Lain kali kalau bangun lebih pagi sedikit, kenapa? Semua orang cuma mau sarapan nungguin kamu ini. Maaf, habisnya aku keenakan tidur.
Maklum badan masih sakit. Bekas dipukul-pukul. Kalau kamu masih ngantuk, tidur lagi saja. Biar makanannya diantar ke kamar. Makan? Enggak usah, Bi. Cukup. Ayo Dewa, duduk. Kita makan bersama. Ayo. Tantri, geser sedikit. Beri Sahadewa kursi. Bibi, Dewa, kamu harus makan yang banyak supaya cepat sembuh. kan sudah sembuh. Kenapa nggak suruh pulang aja sih? Dia tidak punya keluarga. Iya, Ibu tahu. Dewa, mulai sekarang kamu boleh tinggal di sini. Oh, bisa tinggal di sini? Iya, kamu senang kan? Bibi, nggak salah. Diam kamu Tantri, ayo makan. Dewa, kalau kamu mau makan apa saja, minta sama pelayan. Nanti akan Bibi sediakan ya. Menurut saya makannya tidak susah kok, Bi. Asal disajikan bisa. Aku tahu apa yang akan kamu tanyakan. Kamu heran kan kenapa ibuku begitu baik dengan Sahadewa? Iya, itu jelas bikin aku curiga. Sri, kamu mau tahu? Ada rahasia yang tidak bisa dibocorkan. Ya apa? Ya rahasia. Ya. Kalau dikatakan bukan rahasia lagi namanya. Tapi mau tahu. Ada hal yang tidak perlu kamu ketahui. Yang penting kamu puas, Sahadewa bisa tinggal di sini. Ya tapi kan aku iri. Ibu kamu terlalu baik sama Dewa. Rahasia biarlah menjadi rahasia. Yang sifatnya tidak bisa diketahui orang lain. Iya kan? Iya. Masih marah? Saya heran sama Bibi. Kenapa sih Bibi begitu baik sama si brengsek itu? Dia itu orang yang patut dikasihani. Dikasihani? Dia itu cuma pura-pura aja, Bi. Kadang kalau kita melihat orang lain, jangan hanya dari luarnya saja. Kesedihan orang itu belum tentu bisa dimengerti orang lain. Emangnya kenapa? Yang penting kamu mengalah saja. Anggap saja berbuat baik pada dirimu sendiri. Kedengarannya serius sekali. Sebenarnya ada apa sih? Kalau bisa, sudah Bibi beritahu. Pokoknya Bibi tidak mau kamu membuat dia marah. Nih, sekarang makan supnya. Ayo. Ada apa? Daripada aku lemas-lemas seperti ini, kita latihan berantem yuk. Boleh. Tuh, pedang sama tombaknya ada di sana. Ya. Kamu nggak apa-apa? Aku memang gak berguna. Dewa. Dari dulu nasibku memang begini, gak bisa dirubah lagi. Dewa kok ngomongnya aneh. Iya. Kadang-kadang kalau malam aku suka berpikiran untuk mati saja. Dewa, nggak boleh punya pikiran bodoh begitu. Sahadewa, kamu tidak boleh berpikiran negatif seperti itu. Semut saja punya semangat hidup yang besar. Masa kamu tidak? Kamu kan suka makan. Bagaimana kalau Bibi ajak ke kota untuk makan di warung yang paling enak?
Makan? Iya, dan Bibi akan membayar semua makanan buat kamu. Iya, Ayo, makan banyak. Kamu lihat kemana perginya Nyonya Besar? Nyonya Besar pergi sama Tuan Dewa, Non. Sadewa? sudah puas keliling-kelilingnya? Sudah lebih dari puas. Bibi belanja banyak sekali sih, Bibi nanti uangnya habis. Kamu nggak usah khawatir, uang itu bisa dicari. Tapi kesenangan itu kan susah didapatkannya. Ah, kesenangan. Saya sudah tidak punya kesenangan lagi, Bi. Hidup ini terasa hampa. Sadewa, kamu jangan sedih lagi. Itu ada tukang penjual perhiasan. Kita ke sana yuk. Mau belanja lagi? Iya. Aduh. Yang penting kamu senang. Senang apa? Berat bawanya. Udah. Kalung ini cocok buat kamu. Lihat. Aduh, mana? Aduh, Bibi. Ini buat si Meong. Saya mau yang lebih besar. Ada, Tuan. Nah, yang ini nih. Ini baru cocok buat saya. Iya, besar. Berarti pas dengan badan kamu yang besar. Saya Tunggu. Sadela, kamu ngomong yang jujur ya. Kamu itu udah ngeroyok apa sama bibi aku? ngerayu. Ini biang bantet datang-datang seradak seruduk kayak banteng. Aku tidak tahu apa dengan yang kamu katakan itu. Kamu kalau nggak dipukul, nggak bakalan mati. Wah, copot kan? Mana? Kamu jangan macam-macam. Aduh, Bibi itu sudah ditipu mentah-mentah sama dia. Kamu tidak usah ribut. Ini urusan Bibi, kamu tidak usah turut campur. Kalau kamu macam-macam, Bibi akan kirimkan kamu ke rumah ayahmu. Bibi, Sana kamu pulang. Pulang? iya. Tante, sudah pulang. Tidak apa-apa. Nah, bagaimana kalau kita sekarang makan ayam bakar? Ayam? Iya. Yuk. Di mana, Bi? Di mana? Aduh. Tunggu, belum bayar. Oh iya, bayar dulu. Ini ya, Pak. Ayo, Makasih ya. Tantri, sedang apa kamu? Sekarang ini kan Bibi sudah ada Sahadewa. Jadi saya lebih baik pulang aja ke rumah ayah. Itu beda, Tantri. Dia itu orang lain. Kamu itu kan keponakan Bibi. Tapi kan Bibi lebih memperhatikan dia ketimbang saya. Aduh, kamu jangan salah paham. Bibi hanya kasihan sama dia. Dan Bibi mewakili kakak misanmu untuk membalas budi. Bibi, sebenarnya apa sih yang terjadi? Begini, Tantri. Waktu di medan perang, dia menolong Saka dan Sri Kandi. Hal itu kan udah biasa. Tapi dia terluka sangat parah. Tapi orang itu sekarang ini sudah gagah. Jadi masih hutang apa lagi? Kamu ini... Kalau Bibi tidak bicara, kamu penasaran terus. Makanya sekarang Bibi ngomong aja. Sebenarnya ada apa? Dilihat dari luar, dia memang gagah. Tapi di dalamnya tidak lengkap. Di dalamnya? Apanya yang tidak lengkap? Dia kepunyaan laki-laki itu. Itunya. Iya, sekarang Bibi sudah memberitahukan kamu. Ingat, jangan sekali-sekali membicarakan dengan orang lain. Kamu harus baik-baik sama dia, ya? Dewa, seharian makan mulu. Berhenti kenapa? Bisa meledak perutmu nanti. Kalau mau, bareng aja. Orang ini, semua mertua kamu yang kirim, jadi ini salah dia.
Untungnya di aku. Wak, kok ibu tiba-tiba baik ya sama kamu? Memang dia baik sama aku. Memangnya kenapa? Ada masalah? Hah? Gila apa kamu? Kamu jangan pura-pura nggak tahu ya ibu aslinya kayak apa. Ibu tuh udah bawel, cerewet, judes, galak. Apaan sekarang so baik begini? Heh, apa ini? Nyonya menyuruh mengantar ini. Nggak kali. Nggak kali. Mau, ayo. Gila ya. Rugi. Belum kenyang juga makan malamnya. Ada kendi arak lagi. Mau pesta kamu? Iya. Memang kenapa? Kakang lupa ya? Kalau kita ini baru aja menang perang. Masa masih harus mabok lagi? Yang benar. Apa salahnya? Nggak tiap hari ini? Kita lomba yuk. Siapa yang duluan mabok? Ayo. Nih. Ayo. Mulai. Enak sekali arak ini. Lagi. Ayo, kamu juga cepat, ayo. Lagi. Ayo. Cepat, kamu juga. Lagi. Ya, lagi. Wah, kakang payah nih. Masa segitu aja udah mabok? Aku jadi capek, Sri. Tidur. Enak aja. Kakang jawab dulu pertanyaanku. Apaan? Kenapa ibumu tiba-tiba baik banget sama Dewa? Aku bohongin dia, Sri. Kakang bilang apa ke ibu? Lucu sekali. Lihat sini. Aduh, apanya yang lucu? Heh. Kakang. Aduh, kakang bilang dulu, ada apa sebenarnya? Kakang bangun! Tidur lagi. Saya taruh di sini. Cocok nggak ya? Wah, itu cocok, Tuan Putri. Kamu? Ih. Kang, maksud saya Abang Dewa, gimana tidurnya semalam? Nyenyak? Abang, Akang. Kapan saya nikah sama mbakmu? Oh, kenapa sih kamu? Sakit ya? Bau lagi? Enggak. Pokoknya apapun yang kamu katakan hari ini, saya tidak akan marah. Kenapa jadi baik ya? Biasanya kan kuntilanak. Wah, berubah jadi Dewi. Jangan-jangan pasaknya udah dicabut sama Saka. Ih, saya Akang abang. Nona aneh. Kenapa Nona begitu baik sama Tuan Sahadewa? Ya, begitulah kalau orang punya rahasia pribadi. Dia itu sebenarnya tidak bisa disalahkan. Apa Tuan Dewa punya masalah? Sebenarnya ini rahasia loh.
Saya cuma bicara ini sama kamu aja. Jadi, kamu jangan bicara lagi sama orang lain, ya? Tentu, Non. Kamu jangan ikut-ikutan bicara ya sama orang lain ya. Awas kalau kamu ngadu-ngadu. Iya, iya. Ya udah, sekarang kerja lagi. Punya? Punya? Besar. Hei, woi, hei, itu be, hei. Ya. Diri. Kamu bilang sama aku, kenapa kamu ngintip aku? Bilang kenapa kalian ngintip aku? Kalau nggak aku, wah, marahmu you. Aduh, nah. Bilang kan? Aduh. Patri! Mau apa kamu? Aku bersumpah dengan kedua belah tanganku ini akan aku robek kamu. Akan aku Sahadewa, apa lepaskan, lepas. Hentikan! Hentikan! Bibi, dia itu mau membunuh saya. Dewa, kamu gila ya? Enak aja gila, dia yang gila. Udah pendek, gembrot, bantet. Bilang kalau saya tidak punya itu loh, sama pelayan-pelayan. Aduh, Bibi, kecuali dia, aku tidak... Sudahlah Sahadewa, ini tidak usah dibesar-besarkan. Tantri tidak sengaja memberitahukan ke orang. Jadi kamu sabar ya, tidak usah marah. Tidak sengaja, dia sengaja memfitnah ke pelayan-pelayan. Enak aja. Sudah. Heh, kamu jangan kurang ajar ya. Kamu boleh bilang kalau aku ini bermulut besar. Tapi aku tidak pernah memfitnah orang. Apa? Kakak mau kemana? Tidak kemana-mana. Saka, bukankah kamu yang mengatakan karena Sahadewa menolong kamu, dia harus kehilangan... Masa? Jadi kamu yang menyebarkan? Sebentar. Sebenarnya ini cuma masalah kecil. Saya cuma bercanda. Jangan ya. Sri Kandi adalah wanita pertama di bumi ini yang menjadi senopati. Aku dan Baginda Raja yang menjodohkan kalian. Dan sekarang kamu berani akan memukul dia. Apa kata orang kalau ibu kita jadi biarawati? Nanti kita dikira orang bukan anak yang berbakti, Sri. Apa ibu kakak pernah memikirkan bagaimana caranya aku menghadapi prajurit? Sementara setiap hari ibumu terus saja menginjak kepalaku. Kamu memang keras seperti batu. Biar ibuku menjadi biarawati. Tapi aku juga tidak ingin menjadi anak yang tidak berbakti, Sri. Dan aku juga akan meninggalkan semua kesenangan ini. Bibi mau saya jadi selirnya Kakang Saka. Kalau tidak mau jadi selir, jadi istri muda juga boleh. Istri muda? Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu mengaku pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya?
Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.